Kami menolak karena pada saat rekomendasi Panwas keluar, itu tidak melakukan kajian. PSU tetap jalan, kami tidak bertanggung jawab. Kami diteror, kami diancam. Kenapa harus ditangkap? Yang pertama, status jelas tersangka. Penangkapan 19 distrik ini jelas-jelas melukai. Itu terdapat 788 nama, namanya tidak terdapat dalam SK. Sebenarnya orang-orangnya ada. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat keputusan yang menguntungkan salah satu pasangan calon secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa. Oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 bulan dan denda sejumlah Rp600.000. Di akhir putusannya, hakim menyatakan demi kelancaran pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan daerah, ke-19 kepala distrik atau camat tidak menjalani hukuman pidana penjara. Kasus persidangan 19 kepala distrik atau camat Kabupaten Jayapura di Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura akhir April lalu menjadi perhatian publik. Pasalnya, untuk pertama kali dalam sejarah pemilihan kepala daerah se-Indonesia, baru kali ini terjadi pemilu kada menyeret 19 kepala distrik atau camat menjadi tersangka, terdakwa, dan terhukum. Kasus ini bermula pasca pemungutan suara pemilihan Bupati Kabupaten Jayapura periode 2017-2022, 15 Februari 2017 lalu, yang hingga kini hanya melakukan penghitungan suara di tingkat kecamatan. Di sidang pleno 24 Februari 2017 lalu, Panwas Kabupaten mengeluarkan surat rekomendasi pemungutan suara ulang di 17 distrik se-Kabupaten Jayapura. Hingga akhirnya KPUD membatalkan penghitungan suara. Hal inilah yang memicu gejolak di masyarakat, sehingga pada tanggal 3 Maret, 19 kepala distrik yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Distrik mengeluarkan surat pernyataan sikap, menolak pelaksanaan pemungutan suara ulang karena dinilai rekomendasi Panwas dikeluarkan tanpa melalui tahapan dan mekanisme yang ada. Yang membuat saya menjadi heran adalah pada tingkat KPPS dan juga PPD pada saat pleno itu tidak ada soal. Sehingga saya merasa apa yang rekomendasi Panwas itu tidak berdasar. Kami menolak. Kenapa? Karena pada saat rekomendasi Panwas keluar itu tidak melakukan kajian dan penyelidikan secara hukum. Proses pemanggilan dan pemeriksaan hingga persidangan kepala distrik berlangsung cepat dan maraton. Hanya dalam tempo 3 minggu, seluruh proses pemanggilan polisi dan Gakumdu hingga vonis selesai dilakukan. Bahkan 1 hari sebelum batas waktu pemanggilan kedua, 27 Maret 2017, 15 kepala distrik dicegat di jalan dan kemudian dibawa ke Polres Kabupaten Jayapura, sementara sisanya dijemput di rumah. Sampai kami dikawal, masing-masing mobil yang kami kendarai itu dikawal dan mepet. Mereka ada yang tunggu, jalan saja Pak begitu, jalan saja. Kebetulan saya membawa istri saya dengan anak saya. Ketika semua yang membawa istri ini diturunkan atau turun di simpang BTN Pemda itu, sewaktu turun itu anak saya merasa bahwa bapak saya ini tidak salah. Mengapa dibawa? Salah apa? Dan dia menangis waktu itu. Saya merasa seperti kami diteror, kami diancam oleh pihak kepolisian.
saya ini bukan koruptor, saya ini bukan penjahat. Ada kesan yang saya rasakan waktu itu bahwa memang ada semacam konspirasi yang sangat besar yang berusaha mereka bangun antara bagaimana itu mereka penyelenggara dengan kepolisian dengan berupaya untuk mengintimidasi. Dalam pemeriksaan maraton di Polres Kabupaten Jayapura, 27 Maret malam hingga 28 Maret pagi, 19 camat ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelaksanaan pengesahan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, junto pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Kenapa harus ditangkap? Yang pertama, status jelas tersangka. Semua sama, tersangka pidana umum, undang-undang khusus sama. Bisa ditangkap. KUHP sudah atur itu. Tidak mungkin penyidik tangkap tanpa surat perintah. Administrasi penyidikan dalam Gakumdu itu Kapolres penanggung jawabnya. Bukan Ketua Panwas bukan penyidik. Saya penyidik. Jadi yang punya tanggung jawab saya. Jadi semua surat perintah apa itu Kapolres yang tanda tangan. Surat pernyataan sikap kepala distrik atau camat pun dilayangkan ke berbagai kementerian dan instansi dan pengawas pemilu di Jakarta, seperti ke Dewan Kehormatan Pengawasan Pemilu, DKPP, Kemendagri, Bawaslu RI. Kepergian sejumlah kepala distrik atau camat ke Jakarta untuk mengantarkan surat pun berbuntut panjang. Mereka dijemput paksa oleh tim Polres Kabupaten Jayapura. Selain itu, ada juga di antara mereka yang diamankan di Bandara Sentani. Ada juga yang dijemput dengan pengawalan di rumahnya. Bahkan seorang kepala distrik dijemput di Jakarta dengan tangan masih diikat pada saat tiba di Polres Kabupaten Jayapura. Anehnya sampai di bandara di Jayapura lah, tangan saya tiba-tiba diborgol. Katanya perintah pimpinan. Saya bilang, kenapa saya harus diborgol? Memangnya kejahatan apa yang saya lakukan? Saya harus diborgol. Jadi menurut saya ini sebuah tindakan yang terlalu mendiskriminasi. Mereka hanya bilang, wah ini dia. Kalian mau lari kemana? Kami polisi bisa mencari. Boarding, polisi, seremon polisi kita 7 orang lari dan langsung kepala distrik kita menghadap pimpinan di boarding. Tanpa menunjukkan surat penangkapan. Menjemput paksa dan memeriksa hingga menyidangkan 19 kepala distrik sebagai tersangka hanya karena membuat surat pernyataan dan pemberitahuan menjadi suatu pertanyaan besar di mata anggota Komisi 3 DPR RI dan menilai ada rekayasa yang sengaja diciptakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Maka tentunya kejanggalan itu sulit untuk kemudian saya tidak katakan bahwa ini adalah satu by design, ini adalah satu skenario yang di dalamnya ada melibatkan aparat hukum, bahwa aparat kepolisian terlibat dalam skenario ini. Hanya dalam waktu 10 hari dari pemeriksaan, Polres Kabupaten Jayapura dan Gakumdu menyerahkan berkas pemeriksaan ke 19 camat tersangka ke Kejaksaan Jayapura. Jalannya persidangan pun berlangsung maraton. Selesai hanya dalam waktu 1 minggu. Setelah mendengarkan kesaksian dari sejumlah saksi, Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman 1 bulan penjara untuk 19 camat. Lihat vonis ini tidak sesuai dengan fakta persidangan. Fakta persidangan sebenarnya mereka tidak terbukti menguntungkan atau merugikan yang lain. Kemudian PSU juga belum. Berarti tidak ada yang diuntungkan atau dirugikan di situ. Nah, fakta ini tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Kalau majelis hakim mempertimbangkan baik, sebenarnya vonisnya adalah mereka tidak terbukti dan harus bebas. Begitu. Hasil akhir persidangan, majelis hakim menyatakan 19 camat tetap bersalah. Vonis yang diputuskan Hakim Pengadilan Negeri hukuman pidana 3 bulan jauh lebih tinggi dari tuntutan jaksa yang hanya menuntut 1 bulan penjara.
saya tidak menolak PSU, tapi saya mempermasalahkan itu rekomendasi PSU, keabsahan daripada rekomendasi PSU itu.